Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Nurarini. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan keempat dari materi hukum pidana lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajaheni Nuraini SHMH bersama asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayendi SHMH. Baik, di sini ada bentuk ketiga, turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada sesuatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua adanya kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya bentuk keempat, penganjur atau with locking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut auditor intelektual dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu auditor materials. Yang ketiga, pelaku material atau auditor material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya, maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim. Terhadap peraturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika ada upaya tidak dibatasi, maka orang-orang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalkan ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh, juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.